dalam kitab Ibnu Katsir disampaikan bagaimana keutamaannya, itu lebih dari sampai 12 lebih keutamaan surat Yasin ini. Salah satu di antaranya ketika seorang membaca surat Yasin ini akan mempermudah roh ketika keluar dari jasadnya. Jadi ketika roh keluar dari jasadnya, dibiasakan ya surat Yasin akan mudah. Dan roh ketika keluar dari jasadnya ini seperti halnya sehelai rambut yang nempel dalam tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pejuang subuh semuanya? Alhamdulillah. Semangat, berkah, bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa la alihi washabihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa la zalika minas sayyidin wa sagirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji, puja dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur segala karunia nikmat kehidupan yang hari ini masih bisa rasakan. Kita masih diberikan kenikmatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu ini. Duduknya di majelis ilmu ini sebanding dengan pahala salat sunnah 1000 rakaat. Jadi kita duduk saja di majelis ilmu ini, pahalanya itu sebanding dengan 1000 rakaat. Kalau mungkin kita tadi malam berlepas, tidak sempat sholat malam, sholat tahajud, minimal kita duduk saja. Kita duduknya saja, Rasul memberikan reward sama dengan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Dan barusan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sholat sunnah semalam suntuk. Masya Allah, dasar. Maka berbahagialah kita hari ini. Allah pilihkan kita bukan karena kita mampu, tapi Allah mampukan kita. Mudah-mudahan duduknya di majelis ilmu ini menjadi asbab kelak kita dikumpulkan tentunya di belakang panji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena tentu kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tidak terasa hari ini kita masuk di 13 Sya'ban 1445 Hijriah. Sya'ban adalah banyak peristiwa yang terjadi di dalamnya. Paling tidak ada 3 peristiwa yang terjadi. Pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Redaksi ayat ini barangkali terkait dengan perintah untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama dengan para malaikat itu semuanya bersalawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, shallu 'alan nabi. Kita bersalawat kepada baginda Nabi. Jadi perintah salawat itu adalah terkait dengan surat Al-Ahzab ayat 56 yang kemudian turun pada bulan Sya'ban. Maka mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan salawat ini pahalanya insya Allah diberikan 10 kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad ya
Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Jadi surat Al-Ahzab ayat yang ke-56 ini terkait dengan turunnya perintah Allah untuk berselawat, dan itu turunnya pada bulan Sya'ban. Oleh karenanya tentu ketika kita memperbanyak dengan berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka peluang kita insya Allah telah kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah terkait dengan bulan Sya'ban ini adalah bagaimana kita besok ketemu di nisfu Sya'ban. Nisfu itu adalah pertengahan, tengah-tengah Sya'ban, di bulan Sya'ban. Para ulama bersepakat bahwasanya di malam nisfu Sya'ban itu adalah malam di saat selama 1 tahun kita itu, kalau mungkin dalam perdagangan itu ada neraca, ada tutup buku, maka diyakini para Ahlussunnah wal Jamaah mengingatkan bahwa di malam nisfu Sya'ban ini adalah di saat kita malam itu tutup buku selama 1 tahun. Selama 1 tahun ini, ya kan, di malam nisfu Sya'ban setelah ba'da maghrib sampai mungkin menjelang ba'da isya ataupun lewat ba'da isya, maka kita diperbanyak dengan zikrullah, memperbanyak kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dianjurkan di malam ini kita memperbanyak di antara juga salat tasbih. Salat tasbih yang salat ini dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak mampu setiap malam seperti baginda Nabi, seminggu sekali, kalau tidak mampu 1 bulan sekali, tidak mampu setahun sekali, minimal salat tasbih ini dilakukan seumur hidup 1 kali. 4 rakaat, bisa 2 kali salam, ya, dari setiap bacaan yang terbiasa kita baca, maka kita membaca surat dengan benar membaca ya tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rakaat pertama kita setelah baca Fatihah dan surat, kita baca tasbih sebanyak 15 kali. Kemudian ketika kita ruku, setelah baca kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, membaca tasbih 10 kali. Ketika i'tidal berdiri, sami Allahu liman hamidah, kita baca tasbih 10 kali. Setelah itu kemudian kita sujud. Setelah kita baca subhanallahil azim wa bihamdi 3 kali yang biasa kita baca tasbih 10 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian kita baca juga tasbih 10 kali. Kemudian sujud lagi, baca 10 kali. Dan ketika kita mau berdiri, itu baca 10 kali. Jadi 1 rakaat ini tidak lebih 75 kali kita baca tasbih. Sehingga ketika 4 rakaat kita lakukan, maka tidak lebih 300 kali kita membaca tasbih. Nah, ya.
Jadi membaca tasbih. Jadi kalau kita ada mampu, minimal seumur hidup itu 1 kali. Lalu dilanjutkan dengan apa kita? Kita dianjurkan untuk membaca surat Yasin. Niatkan kita yang pertama, mudah-mudahan pembacaan surat Yasin ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk diberikan ya, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya selama 1 tahun ini iman kita yazid wa yanqus, naik dan turun. Pertanyaannya bagi jamaah tentu banyak naiknya, banyak turunnya. Nah, ini tergantung kadar kualitas kita. Jadi kita mohonkan di surat Yasin yang pertama, kita dimohonkan ditetapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutkan dengan surat Yasin kita yang kedua. Dengan diniatkan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sisa usia kita, umur yang bisa membawa manfaat, membawa kebaikan dan keberkahan. Apa artinya umur yang panjang? Kalau tentu umur ini tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Yasin yang ketiga kita niatkan adalah mohon kepada Allah diberikan rezeki yang berkah, yang maslahat. Karena kelak terkait dengan rezeki ini Allah akan tanya kepada kita, dari mana rezeki itu kamu dapatkan dan kemana rezeki itu kamu belanjakan. Jadi full 3 kali kita baca surat Yasin, banyak sekali fadilah yang dibaca Yasin ini. Dalam kitab Ibnu Katsir disampaikan bagaimana keutamaannya, itu lebih dari sampai 12 lebih keutamaan surat Yasin ini. Salah satu di antaranya, ketika seorang membaca surat Yasin ini akan mempermudah ruh ketika keluar dari jasadnya. Jadi ketika ruh keluar dari jasadnya, dibiasakan ya surat Yasin akan mudah. Dan ruh ketika keluar dari jasadnya ini seperti halnya sehelai rambut yang nempel dalam tepung. Begitu mudah untuk diangkatnya. Lalu ke fadilah yang kedua, bagaimana seorang yang membaca Yasin ini akan dikabulkan setiap hajat-hajatnya, keinginannya, harapannya. Tentu keinginan dan cita-citanya yang seiring dan sejalan dengan takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana manfaat fadilah surat Yasin ini? Tidak lain, bagaimana Allah mengampuni dosanya, mengampuni dosa-dosanya. Jadi diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi fadilahnya seorang yang membaca surat Yasin ini, karena Yasin ini di dalam hati kita, di dalam jasad kita itu ada hati, ada jantungnya, dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Maka barang siapa yang membaca surat Yasin 1 kali, pahalanya seperti 10 kali kita hatam Al-Quran. Kabita apa? Kabita itu. Jadi kita belum ngejar waktu Ramadan, kita bisa 10 kali hatam dengan baca surat Yasin. Masya Allah. Apalagi banyak sekali fadilahnya. Ibnu Katsir menyampaikan ini. Bahkan ketika kita menolak bala, musibah, bencana, itu pun salah satu dengan fadilah membaca surat Yasin. Maka ini poin yang kedua di bulan Sa'ban ini, terutama di malam nisfu Sa'ban ini adalah di saat ketika tutup buku ini, malam Minggu berarti ya, Sabtu malam Minggu ya kan, malam Ahad ini, ya kita ingatkan keluarga kita, ya sebelum jalan-jalan weekend, ya malam Ahad besok ya, Sabtu malam Ahad ini, yuk penuhi di masjid-masjid ini isi kita. Artinya di malam ini adalah malam kita berharap ketika ditutup bukunya, disetorkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat itu kita sedang mengingat Allah. Endingnya kita mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah. Dan poin yang ketiga, bulan Sa'ban ini Rasulullah SAW memperbanyak, diantaranya adalah dengan saum sunnah. Jadi saum sunnah ini saum yang diperbanyak oleh Rasulullah. Tentunya selain saum wajib di Ramadan,
selama 1 bulan kita full. Maka di bulan Sa'ban ini Rasulullah memperbanyak, mengencangkan ikat pinggangnya untuk memperbanyak saum. Dan aku tidak dapati Rasulullah banyak berpuasa terkecuali di bulan Sa'ban. Maka kita sama-sama berikhtiar, ya, minimal kalau hari ini tidak sempat, besok puncaknya malam Sa'ban, ya kan, kita berpuasa. Itu termasuk juga dalam pertengahan di bulan Hijriah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita dengan takdir yang terbaik ketika kita kelak wafat. Mudah-mudahan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Jadi 3 amalan inilah yang ada di bulan Sya'ban yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita. Yang pertama tadi adalah memperbanyak kita dengan bersalawat kita pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah kita di malam nisfu Sa'bannya kita berbanyak berzikrullah, zikir kita kepada Allah, berbanyak dengan amalan sunnah-sunnahnya, banyak juga dengan tilawah kita membaca Al-Quran. Dan yang ketiga kita dengan saum di bulan Sa'ban ini sebagai latihan kita menghadapi bulan yang sesungguhnya itu bulan Ramadan. Karena diibaratkan di bulan Rajab yang sudah kita lewat, yang sudah dibahas di Jumat kemarin adalah persiapan menghadapi Ramadan. Sekarang masuk menajamkan di bulan Sa'ban ini, perbanyak dengan riyadhah rohiyah, perbanyak dengan latihan-latihannya. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan di saat kita perang, bertempur habis-habisan. Jadikan Ramadan momentum di tahun ini. Bisa jadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita tidak pernah punya tahu apakah Ramadan di tahun depan Allah masih memberikan kesempatan usia kepada kita semua. Itu saja barangkali yang sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Untuk semua para jamaah yang di masjid maupun yang ada di rumah, jangan lupa like and share dan subscribe untuk kabel TV kita, TV Al-Kahfi ini. Mudah-mudahan dengan sedekah setiap detik hidupnya berkah, membawa manfaat dan bisa menebar untuk semua lapisan masyarakat yang ada di pelosok negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.